Steven, selama ini dari semua agen itu banyaknya anak muda, ibu-ibu atau orang tua yang pensiun yang terlibat bisnis ekspedisi ini? Jujur 2 bulan belakang ini banyak sekali anak muda yang bergabung ya. Oke, kalau di awalnya dulu banyaknya senior. Campur lah ya, campur. Cuman mungkin 2 bulan terakhir ini kita ada beberapa pembukaan agen baru anak-anak muda. Jadi semangat sekali ya. Mungkin mereka juga, saya nggak tahu persis, ada yang baru lulus kuliah atau mungkin kuliah dari rumah sekarang juga banyak waktu kosong, banyak waktu luang. Join jadi 3-4 orang teman-teman gitu ya, mereka buka usaha. Dan karena memang bisnis online juga sedang tumbuh pesat ya. Ya, mereka melihat peluang di bisnis online shop. Ya, kemudian sekarang marak juga just tip ya. Jasa titip. Jasa titip gitu ya, orang mau ke Jakarta mungkin dengan kondisi PSBB dan sebagainya terbatas ruang geraknya, titip untuk mungkin belanja oleh-oleh, makanan-makanan yang di Jakarta yang dikangenin gitu ya dan sebagainya. Dan juga sebaliknya gitu, dari Bandung ke Jakarta ataupun dari kota-kota lain, Surabaya, Cirebon dan sebagainya. Oke. Tapi kalau melihat usianya, usia MPS yang sudah berdiri dari tahun 75, saya kira sudah kaya pengalaman ya di dalam jasa ekspedisi saya rasa. Ya. Untuk pengalaman tentunya kalau orang udah umur ABG. Bukan ABG lagi kali, 75, 25, 45 tahun. Iya udah 45 tahun. Angkatan babi gue ya. Iya. Jadi tentunya mungkin kita juga punya satu kelebihan terutama di layanan kargo kita. Karena secara kita punya profile memang masih besarnya di kargo. Untuk melayani B2B. Untuk paket-paket kurir, kemudian yang tadi yang saya sempat sharing City Kurir, termasuk juga charter gitu ya untuk tracking. Itu memang secara portfolio kita masih sekitar 20%, 30%. Gitu sahabat inti, jadi memang volume dari MPS sebelumnya lebih dominan diisi oleh kargo-kargo besar ya. Ya, baru sekarang agak lebih spesifik mau mengembangkan, mau penetrasi di segmen retail. Betul. Ya, karena memang retail ini luar biasa. Hari ini satu orang bisa order makanan berapa kali, ya kan? Kirim paket antar tempat di satu kota berapa kali. Betul. Jadi tidak hanya antar kota, di dalam kota jasa pengiriman retail luar biasa, tumbuh pesat. Salam Pak Furkon, Bung Steven, syarat jadi agen selain tempat dilalui mobil, apalagi apa ada syarat aspek legal Pak? Yang pertama jelas syaratnya niat Pak. Nah, kalau niatnya kuat, bulat, udah itu sudah syarat paling utama. Kemudian apa syarat yang lainnya? Siapa saja kompetitor yang berat ya? Trim saya Yosep berminat jadi agen. Oke, Pak Yosep, silakan jawab. Pak Steven, masih ada nggak syarat-syarat lain selain niat, tempat, dan akses itu? Syaratnya sebetulnya kalau kita mau jadi agen yang sukses ya tadi kita harus aktif melakukan kegiatan-kegiatan marketing dan promosi ya. Sama lah, kita mau punya usaha apapun, mau buka kafe, mau buka jasa makanan gitu ya, mungkin kita di awal harus giat dan melakukan kegiatan-kegiatan usaha-usaha untuk promosi, untuk marketing gitu. Jadi nggak banyak syaratnya, tadi kalau ditambahkan oleh Pak Furkan, makasih banyak. Tambah timbangan ya, karena itu syarat yang paling utama untuk kita di bidang ekspedisi. Kemudian untuk kompetitor yang berat siapa aja. Sekarang pemainnya banyak, nggak cuma brand-brand yang mungkin kita udah hafal sehari-hari gitu ya, banyak pemain-pemain baru juga, brand-brand baru, perusahaan ekspedisi baru yang bermunculan gitu. Tentunya seperti tadi disampaikan, karena mungkin barrier to entry terhadap bisnis ini bisa dibilang hampir nggak ada gitu ya. Bahkan beberapa perusahaan ekspedisi baru, mereka di bidang ekspedisi tapi mereka nggak memiliki armada, bahkan banyak yang seperti itu sekarang gitu. Jadi pemain baru banyak gitu ya, tapi kalau kita mau punya tekad, punya niat dari awal, kita mau usaha, tentunya ada jalan dan resikonya rendah sekali lah sebagai agen. Jadi para sahabat inti, banyak sekali ekspedisi hari ini berjamuran tumbuh, tapi tidak semua qualified punya armada. Kalau MPS, alhamdulillah ya, punya armada. Jadi nggak khawatir soal komitmen distribusinya. Barangkali ada yang lain pertanyaan?
Halo Ibu Ling, apakah ada kriteria tertentu barang-barang hasil kreasi kaum difabel agar dapat dipasarkan? Nah. Malam Pak, sebenarnya saya tuh balik lagi kepada kebutuhan. Kayak kemarin tuh ada yang jaket goes, mereka dulu yang minta ya. Bu, saya punya ini jaket goes, saya perlu anak-anak difabel ini untuk desainnya. Nah, saya bantu Pak. Jadi ini macam-macam banget sih, soalnya variatif sekali ya dari anak-anak ini bikinnya. Macam-macam sekali dari tas belanja, hijab, semua ada sih Pak. Apakah kalau gabung nanti ada training dulu? Nah ini, Mas Steven. Ya, ini pertanyaannya ini ya, beruntun ya. Iya. Untuk agen-agen baru jangan khawatir, kita dari tim kita, dari staff kita akan ada training pelatihan. Jadi paling enggak dasar-dasar yang harus dikuasai kalau kita menjalankan bisnis ekspedisi sebagai agen itu diajarin di awal. Mulai dari pengukuran, menimbang barang, kemudian menghitung harga kirim, ongkos kirim, sampai dengan teknis ya, penulisan resi segala macam tanda terima itu ada diajarin dulu, training dulu dan akan didampingi 1-2 hari awal gitu. Jadi balik lagi siapapun bisa menjalankan bisnis ini karena nggak terlalu banyak juga yang harus dipelajari di awal. Ya yang penting tadi disampaikan Pak Furkan ya, niatnya dulu aja. Gitu. Niat dulu yang penting. Aja, ya. Bisnis itu pokoknya melangkah dulu. Nanti belajarnya kayak belajar berenang. Nanti belajar berenangnya di dalam air. Nah, di dalam prosesnya. Kira-kira gitu ya Pak Steve ya? Oke. Saya beberapa kali menggunakan jasa MPS untuk pengiriman bantuan logistik selama pandemi ke 13 kota di Jawa Barat. Selama ini sangat memuaskan. Stafnya sangat bersahabat, pengiriman tepat waktu dan barang tiba dalam keadaan utuh. Wow, terima kasih ini testimoninya. Luar biasa. Barangkali yang lain ada yang punya pengalaman juga atau Bapak Ibu, sahabat inti, ada yang bergerak juga di UMKM yang selama ini terlibat jasa pengiriman rutin gitu ya. Boleh coba untuk compare, nanti kalau perlu juga minta paket spesial ke MPS. Nah gitu, barangkali ada yang punya pengalaman atau mau mengembangkan usaha, boleh nanti disampaikan. Pak Steve, saya ini kan punya media. Ya, media saya namanya kabarkampus.com. Nah, media ini sudah berdiri 9 tahun. Tepatnya tanggal 17 Agustus 2011 waktu itu saya dirikan. Memang didedikasikan buat kado buat Republik. Ya, jadi kado dari kami-kami yang muda-muda, aktivis mahasiswa waktu itu. Setelah lulus kita berpikir, kita mau kasih apa ya buat Dirgahayu Republik? Kalau panjat pinang kita nggak bisa. Ya kan, kasih lomba kerupuk, masa lomba kerupuk terus? Akhirnya kita merenung, kontemplasi, ya berpikir, kayaknya kita harus manfaatkan gelombang zaman. Waktu itu informasi sedang tumbuh ya, revolusi informasi, media sedang berkembang pesat, akhirnya kami mendirikan kabarkampus.com. Media yang memberitakan kampus dan mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, saya jadi kepikiran, apakah program ini, ya MPS, bisa kita bawa khusus ke organisasi-organisasi kampus misalnya? Ya kan? Sifatnya kerjasamanya keorganisasian, bukan personal ya. Nah, kalau keorganisasian kira-kira apa? Ya, tentunya bisa ya Pak. Untuk kerjasama keagenan dengan MPS ataupun apapun itu, kita terbuka untuk kelompok, untuk perorangan, termasuk tadi organisasi. Jadi organisasi pun mungkin perlu mencari sumber penghasilan supaya kegiatan-kegiatan organisasinya tetap bisa berjalan ya. Semua butuh biaya ya. Nah, barangkali itu bisa tercover dengan mungkin menjalankan bisnis sebagai agen ekspedisi dalam hal ini MPS. Iya, kan mahasiswa adalah salah satu pelaku ekonomi kreatif yang sedang berkembang pesat ya. Betul. Saya kira tidak zamannya lagi teman-teman mahasiswa kita berkeluh kesah gitu ya, berkeluh kesah nggak ada fasilitas, nggak ada modal. Ini bisnis sama sekali hampir tidak ada modal. Jadi sekretariat organisasi pun bisa dimanfaatkan. Sekretariat organisasi sepanjang dia belum kredit. Kalau udah kredit nanti tinggal sewa. Kalau udah kredit ya jadi gudang sekretariatnya udah nggak nampung lagi berarti kan udah tumbuh tuh bisnisnya. Ya udah baru sewa tempat. Untuk memulai di awal mah nggak perlu pakai modal, cukup di sekretariat organisasinya masing-masing. Bisa dicoba itu. Bisa dicoba kan? Wih, kalau gitu saya bisa kumpulin nih organisasi kampus seluruh Indonesia nih. Waduh. Gitu sahabat inti, para pemirsa, Bapak Ibu. Apakah kalau gabung nanti, tadi udah tuh. Ada pertanyaan baru kah? Nggak ada ya? Nah,
sahabat inti, itulah kurang lebih diskusi kita hari ini tentang bagaimana UMKM dan ekspedisi ya, saling mutualisme, ya saling bekerja sama menguntungkan di masa pandemi bisa survive. UMKM adalah seperti yang tadi saya sampaikan, adalah benteng pertahanan di mana setiap orang bisa terjun untuk bisa menginisiasi ekonomi mandiri. Ya, sekarang teman-teman saya, para dosen juga, Mas Steve, sekarang mulai terjun membangun koperasi. Jadi salah satu koperasi kita itu, saya punya 2 koperasi, satu koperasi gotong royong namanya, yang kedua koperasi mandiri dan merdeka. Itu para dosen-dosen di Sumatera. Dosen-dosen kemudian menggerakkan ekonomi petani, kemudian juga ekonomi rumah tangga, untuk kemudian melakukan distribusi. Distribusi pemasaran, semua produk. Nah gitu. Jadi saya kira ini peluang yang luar biasa, bisa ditekuni oleh siapa saja, oleh mahasiswa, oleh dosen, atau oleh ibu rumah tangga sekalipun. Ya, tanpa modal, boleh relatif tanpa modal dan relatif tanpa resiko. Bisa sesuai tumbuh, nanti kalau udah berkembang baru sewa tempat yang lebih memadai. Itu saja mungkin diskusi kita malam ini. Cukup ya kayaknya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau disampaikan dari sahabat inti? Ini ada di mana aja ya? Dari Jakarta ada ya, Jakarta, Bandung, Bandung Raya, Jawa Barat ya tentunya ya. Jawa Barat ada. Nah, mudah-mudahan diskusi kita malam ini singkat, padat, tapi langsung mencerahkan, membuka peluang, bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Steve atas kehadiran waktunya. Terima kasih juga Ibu Lingling atas inspirasinya melibatkan para difabel. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh sahabat inti yang lainnya. Soal jenis produknya nanti variatif bisa dikembangkan ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih Pak Dedi Wijaya, tuan rumah Inti Jabar, telah memfasilitasi diskusi kali ini. Mudah-mudahan nanti para difabelnya bisa diberi kesempatan, Bu. Diberi kesempatan diajak ke sini juga diskusi. Nah, perwakilan ya? Ya, perwakilan. Bagaimana sih mereka mengembangkan usaha produksi, ya kan? Itu saja mungkin diskusi kita malam ini. Sukses selalu untuk semua. Salam sehat, jaga kesehatan. Salam hangat untuk semua keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Tetap jaga kesehatan.